Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asruriyati. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah praktik baik yang sesuai dengan bidang tugas saya sebagai guru bimbingan konseling dalam menanggulangi dampak learning loss yang terjadi selama masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Judul dari praktik baik saya adalah Agen Literasi Percepat Atasi Learning Loss. Seperti kita ketahui bahwa pandemi datang tanpa kesiapan pihak manapun untuk melaksanakan PJJ, terlebih bagi sekolah kami yang terletak di daerah pedesaan di mana infrastruktur dan kondisi sosiokultural masyarakat kurang mendukung untuk terciptanya iklim belajar mandiri di rumah. Learning loss adalah dampak yang tidak bisa terhindarkan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya learning loss pada siswa SMP Negeri 2 Susukan selama masa pandemi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring, terutama untuk dapat mengikuti kelas virtual dengan guru secara interaktif. Satu-satunya media yang dapat digunakan adalah WhatsApp. Hal ini menyebabkan pembelajaran hanya berlangsung satu arah dan siswa tidak mendapat penjelasan yang cukup untuk mencapai target penguasaan kompetensi. Faktor kedua yaitu kondisi sosiokultural masyarakat di mana siswa tinggal kurang mendukung terciptanya iklim belajar mandiri. Orang tua tidak mampu mendampingi anak dalam belajar karena mereka sendiri tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Faktor ketiga adalah munculnya kebiasaan baru yang kontraproduktif seiring siswa terbiasa menggunakan smartphone untuk pembelajaran daring, yaitu siswa mencari jawaban di Google untuk setiap tugas yang dikerjakan. Hal ini menyebabkan proses berpikir yang terjadi tidak mencapai taraf HOTS atau Higher Order Thinking Skills, melainkan hanya menyalin dan menyalin tanpa memahami konteks. Menggunakan media berbasis internet sebagai sumber belajar adalah suatu kemajuan, tetapi menginginkan hasil yang instan tanpa pemahaman konsep adalah permasalahan tersendiri. Learning loss yang terjadi terlihat dalam beberapa indikator nyata, yaitu rendahnya nilai rata-rata dalam penilaian pada setiap mata pelajaran, baik itu penilaian harian, tengah semester, maupun akhir semester. Terus menurunnya tingkat partisipasi siswa dalam PJJ. Hilangnya motivasi belajar, sehingga ketika tiba waktunya melaksanakan PTMT, angka ketidakhadiran siswa cukup tinggi. Tingkat penguasaan kompetensi yang rendah pada tiap mata pelajaran, sehingga siswa kesulitan ketika mengerjakan tugas tanpa bantuan mesin pencari. Hasil analisis bermuara pada satu gagasan, yaitu peningkatan literasi. Untuk mengatasi learning loss, siswa harus dibuat betah membaca. Jika dirunut permasalahan yang terjadi pada pemaparan di atas, penyebabnya adalah siswa tidak mempunyai minat baca yang cukup, sehingga mereka selalu menginginkan jawaban yang instan dengan bantuan mesin pencari. Selain buku yang disediakan oleh sekolah, siswa sebenarnya juga dapat mengakses sumber belajar lain yang melimpah ruah di internet. Namun, semenarik apapun konten pembelajaran dalam bentuk cetak dan digital, tidak akan bermanfaat jika siswa tidak mempunyai minat membaca. Jadi, berdasarkan hasil diagnosis, dapat disimpulkan bahwa learning loss dapat diatasi dengan meningkatkan literasi. Berikutnya adalah perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Peningkatan literasi untuk mengatasi learning loss menjadi sasaran program BK di masa PTMT. Guru BK dapat mengambil peranan penting dalam peningkatan literasi. Terdapat peluang dan tantangan yang dimiliki guru BK. Peluangnya adalah keunikan layanan yang bertumpu pada hasil analisis kebutuhan atau need assessment pada peserta didik di sekolah masing-masing. Selain itu, layanan BK bisa bersifat lintas kelas dan berfokus pada karakter. Dalam hal ini, karakter yang dibidik pada masa PTMT adalah kemampuan literasi.
Sedangkan tantangannya adalah learning loss ini terjadi secara masif dan pembentukan karakter literat perlu usaha sungguh-sungguh dari berbagai pihak dan tidak dapat dicapai secara instan. Perlu ada terobosan yang dapat mempercepat berkembangnya literasi. Terobosan itu adalah dengan dibentuknya agen literasi dari kalangan siswa sendiri. Gagasan tentang agen literasi ini didasarkan pada kondisi psikologis siswa SMP yang telah memasuki masa remaja awal. Masa remaja adalah masa di mana pengaruh teman sebaya atau peer bisa lebih kuat daripada pengaruh orang tua atau guru. Komunikasi peer-to-peer diharapkan lebih efektif. Proses transfer of value tentang literasi diharapkan akan lebih cepat bila dilakukan dari teman ke teman daripada dari guru ke siswa. Meskipun guru juga akan terus menggalakkan semangat literasi. Adanya agen literasi diharapkan akan menjadi role model bagi para siswa yang lain dalam meningkatkan kemampuan literasi. Tugas agen literasi meliputi promosi dan produksi. Promosi misalnya dalam bentuk kampanye gemar membaca, sosialisasi program sekolah terkait literasi, dan presentasi tinjauan buku di hadapan sesama siswa atau book endorsement. Sedangkan produksi yang dimaksud adalah pembuatan konten video kreatif untuk kampanye literasi dan penulisan bahan-bahan bacaan seperti majalah, buku, dan konten website untuk disebarluaskan di kalangan siswa dan masyarakat sekitar. Pada masa PTMT di SMPN 2 Susukan, siswa dijadwalkan hadir di sekolah selama 2 hari dalam sepekan. Oleh karena itu, layanan BK menerapkan sistem blended learning yang memadukan antara sistem daring dan luring. Pelaksanaan program BK dalam mengatasi learning loss secara luring dilakukan melalui bimbingan klasikal tatap muka. Sedangkan layanan BK daring dilakukan dengan menayangkan video pembelajaran yang membahas tentang literasi dan numerasi, serta materi yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Seiring dengan itu, implementasi program agen literasi juga terus dilakukan. Dalam setiap pelayanan bimbingan klasikal, agen literasi dijadwalkan mempresentasikan tinjauan satu buku di hadapan teman-temannya selama 10 menit. Selain itu, para agen literasi juga dibekali dengan keterampilan menggunakan komputer agar mereka memiliki basis TIK yang memadai. Pelatihan menggunakan komputer meliputi penggunaan Microsoft Word untuk menulis, optimasi WhatsApp web untuk kelas daring dan berbagi file, serta penggunaan akun Google untuk menyimpan dan mengirim file. Bagi sebagian besar siswa SMPN 2 Susukan, keterampilan menggunakan komputer masih sangat asing meski mereka terbiasa menggunakan smartphone. Para agen literasi juga tidak memiliki perangkat komputer di rumah sehingga memerlukan pelatihan khusus di sekolah. Selama pelaksanaan layanan BK di masa PTMT, baik secara terprogram maupun responsif, ditemukan bahwa pola belajar PJJ ternyata masih terbawa. Siswa tidak betah menyimak bacaan dan kesulitan memproses informasi. Selain itu, ketergantungan terhadap mesin pencari masih tinggi. Berita baiknya adalah keberadaan agen literasi mendapat respon positif. Meski masih jauh dari sempurna, tampilnya teman sebaya di depan kelas untuk mempresentasikan sebuah buku ternyata menjadi daya tarik tersendiri. Rencana tindak lanjut yang telah dipersiapkan meliputi pembuatan konten video kreatif berisi kampanye literasi yang diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk membaca dan menulis. Pembuatan majalah sekolah yang akan disebarluaskan kepada masyarakat sekitar melalui orang tua atau wali murid. Para agen literasi nantinya juga akan menjadi redaksi dan pengisi konten dari majalah ini. Pembuatan website sekolah yang memuat karya-karya siswa. Dalam hal ini, para agen literasi juga perlu dibekali dengan keterampilan mengelola website. Penulisan antologi cerpen atau puisi yang berisi karya-karya dari para agen literasi. Kami siap menjadi agen literasi. Demikian pemaparan praktik baik yang telah saya lakukan untuk mengatasi dampak learning loss pada peserta didik di SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat diambil manfaatnya. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.